di podcast Binaraga. Oke, jadi Ted, apa nih ya guys? sebelumnya kita kenalan dulu kali ya? Boleh. Oke, jadi kenalin, nama gue Raihan dari Visip 22. Gue Sutet dari Hukum 22. Dan kita bakal jadi host dan co-host pada episode podcast kali ini. Oke guys. Jadi penasaran gak sih lu narasumbernya siapa nih? Kita bukan berdua dong ya, bertiga. Penasaran gue. Penasaran. Kita belum ngobrol ya tadi ya. Kita belum ngobrol ya. Belum bridging. Oke, jadi kita di sini udah di episode 2 kali ini kita udah ngundang narasumber yang medalinya udah mentereng gini. mata gue udah silo dari tadi. Silo banget, Bre. Udah silo banget, udah kayak emas cemerlang gitu. Mungkin daripada gue kenalin, boleh kenalan sendiri aja ya Mas ya. Boleh. Oke teman-teman, sebelumnya salam. Gue Muhammad Albar Yudhistio atau biasa dipanggil Albar. Gue dari Fakultas Hukum angkatan 2022. Albar. Lu mau tau nggak Ted? Olahraganya dia tuh apa Ted? Apa tuh? Berbahaya sekali Ted. Berbahaya Sekali Ted. Apa? Sekali kena pitam mati dah. Berarti kita nggak boleh salah ngomong. Nggak boleh salah ngomong Di kita. episode kali ini kita harus jaga omongan ya. Kita harus jaga omongan. Oke. Jadi Albar ini adalah mahasiswa yang aktif dalam bidang boxing dan tarung derajat ya, Bar ya. Serem sekali. Boxing dan tarung derajat. Jadi mungkin gue pengen nanya dulu sih, kayak tarung derajat tuh sebenarnya apa sih? Mungkin boxing kan kita udah sering lihat ya, kayak misalkan di TV-TV kayak di Beyond Combat atau di sekarang yang lagi rame apa sih? Beyond Combat Ya, lagi rame Beyond Combat. Iya. Jadi kita udah familiar lah dengan boxing. Mungkin kalau misalkan tentang tarung derajat nih, belum semua orang tahu nih. Mungkin boleh diceritain sedikit gak tentang tarung derajat itu apa? Oke, sebelumnya gue bakal jelasin tentang tarung derajat. Untuk tarung derajat sendiri itu dia merupakan bela diri asli dari Indonesia. Nah, dia itu dikenalnya dengan sebutan boxer dulunya sebelum tarung derajat. Boxer? Iya betul, boxer. Nah, karena mungkin ada salah satu sengketa atau mengikuti istilahnya tuh Plagiaris. ya plagiaris. Boxing gitu. akhirnya diubah jadi tarung derajat, tapi tetap menggunakan ciri khas nama boxer tapi ditambah AA, depannya jadi AA boxer. Oh, AA boxer. Kenapa asal usulnya jadi AA boxer? Karena tarung derajat ini berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari kota Bandung. Oh, jadi AA boxer. Dan AA boxer ini juga merupakan panggilan dari sang guru gitu. Jadi didirikan oleh tentunya anak bangsa sendiri, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Derajat, yang sekarang beliau bertempat tinggal di Buah Batu, atau sang guru besar kita lah itu ibaratnya. Oh, boleh ada lagi. Oh, mungkin berarti dari tarung derajat itu diambil dari nama si yang punyanya itu. Si siapa tadi? Kiai Haji Ahmad Derajat. Ahmad Derajat. Oke. Pengen deh nyiptain sesuatu biar nama gua ada gitu ya. Oke, mungkin Ted boleh pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini kok langsung latihan sih guys? Kita nggak ngulik dia dulu kan? Nggak ngulik dulu, mau ngulik dulu. Ngulik dulu. Apa yang mau diulik, Ted? Mungkin gua tambahin sedikit juga tentang tarung derajat ini. Jadi tarung derajat ini itu didirikan itu pada tahun 1972. 72. Sebelum nyokap gue lahir tuh. Gue itu masih SMP lah. SMP. Iya Ted. Iya. Lo emang Eva 1922 kan? Tapi sebelum itu juga sang guru ini menciptakan tarung derajat ini sebenarnya mulai ibaratnya menciptakan inovasi tersebut itu dari tahun 1960. Jadi ceritanya itu sang guru ini dulu ini kayak ibaratnya berantem sama preman-preman lah. Jadi beliau ini kan asalnya dari Garut. Jadi beliau ini ya menciptakan tarung derajat ya karena emang berdasarkan pengalaman beliau bertarung di jalanan. Jadi di tarung derajat ini makanya mempunyai 5 unsur daya gerak yang memang harus ditanemin ke anggota-anggotanya atau ke atlet-atletnya. Jadi ada kecepatan, kekuatan, ketepatan, keberanian, dan keuletan. Nah itu 5 unsur daya gerak. Jadi kita bela diri tarung derajat itu ibaratnya tidak mengada-adakan pukulan yang tidak ada atau jurus yang tidak ada. Jadi seefektif mungkin ya pukulan dan tendangan, bantingan, kuncian
itulah intinya seni bela diri. Jadi sesimpel mungkin itulah tarung derajat gitu. Intinya bisa ngejatuhin lawan Betul, gitu ya. betul, Mas. Nggak ada teknik segala macam yang spesifik. Iya. Cuma yang penting lawan jatuh lah. Ya, Gitu ya. makanya itu praktis intinya. Praktis. Dan dia tidak mengadopsi dari bela diri manapun. Jadi punya ciri khas sendiri yang memang makanya itu tadi mempunyai ciri khas 5 unsur daya gerak. Dimaksud dia gerak. Oke Mas Albar, mungkin kalau boleh tahu kenapa sih tertarik ke olahraga yang ekstrim nih? Ekstrim. Bisa dibilang ekstrim. Oke. Gitu. Jadi mungkin sebelumnya itu gue tertarik itu dari SD sih. SD kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Gue main Crazy Bird. Jadi Sentil-sentil. sama kita juga main. Iya. Apain juga? Oke. Nah, jadi ceritanya itu ya kayak ngelihat pertama kali yang gue lihat itu bela diri silat yang pertama kali gue ikutin. Nah itu ya gue mulai tertarik di dunia perbela dirian atau yang lebih modernnya kita sebut combat sport lah sekarang. Sport. Nah itu gue mulai tertarik dari situ. Gue ikut silat yang mungkin ada sekitar 6 bulan. Abis itu ya karena pelatihannya pindah dan jauh dari rumah, masih kecil, akhirnya nggak diizinin sama nyokap. Oke. Akhirnya gue sendiri pindah lagi ke taekwondo. Nah, taekwondo itu lumayan lama itu sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun berarti udah nyampe merah ya harusnya. Biru strip merah. Biru strip merah. Nah, jadi sampai situ, nah terus kemudian lulus gue SD. Nah masuklah di pesantren, di boarding school. Nah di boarding school tetap nih kayak ibaratnya pegangan gue merasa apa ya, kita tetap kalau kata bokap sama nyokap gue itu ya kita harus punya pegangan untuk bisa tidak ditindas sama orang lain gitu. Ya karena kan ibaratnya ada aja yang senioritas kayak gitu ya, akhirnya mencoba apa nih yang cocok di pondok itu atau di boarding school itu. Akhirnya gue ikutlah ada waktu itu namanya Sufuk, dia bela diri dari Cina atau bisa disebut kungfu atau wushu juga sih ya, karena waktu itu pilihan taekwondo itu juga udah apa ibaratnya tuh udah pernah lah, dan emang kalau gue mau ngelanjutin karena beda perguruan jadi harus ngulang lagi. Jadi ibaratnya ya sekalian cari pengalaman, gue jadi gelas kosong lagi. Nah gue ikut yang baru nyoba lagi. Habis itu udah, itu lama sekitar 4 tahun 5 tahun itu paling lama. Nah, Selama di pondok itu tuh. Iya betul. Nah, selama di pondok itu, alhamdulillah juga pas di pondok itu ya gue ikut-ikut turnamen, ikut-ikut kejuaraan nasional atau eksibisi nasional. Itu udah, setelah itu baru gue ngeliat nih ada tarung derajat gitu. Tarung derajat. Yang pertama kali gue ngeliat itu dari gerakannya itu kayak, wah ini bagus banget bela diri, nggak kayak Efisien ya gitu. jadi kayak dia simple, nggak mengada-adakan gerakan yang tidak ada dan tidak menambahkan gerakan apapun yang sekiranya itu ribet gitu. Jadi ya benar-benar pure emang efektif atau benar-benar bisa dibuat tarung, dibuat jaga diri bisa, dibuat pertandingan pun bisa gitu. Jadi tidak ada kayak seni-seni yang mungkin lebih ribet gitu. Jadi itulah, dan juga tentunya bajunya keren. Bajunya keren. Gak dibawa bajunya. Nggak dibawa. Jadi baju tarung derajat itu keren lah. Jadi kalau lo tahu itu kayak mungkin kalau baju tarung derajat sendiri itu kayak lebih ke apa ya? Pendekar-pendekar gitu ya sih. Ya, jadi dia bajunya segini, kayak Oh ini. ya, baju kayak Kalau gitu. karakter di Tekken tuh siapa sih tuh? Yang boxing? Zilong. Bukan. Waktu itu. Paul, tau nggak? Oh, Paul. Nah, jadi yang jambul, ya yang jambul. Iya, iya, iya. Nah itu dia kan ya Tekken. Nah tapi dia warnanya putih dan emang bagus itu intinya. Tertarik dari situ dan ya juga tekniknya keren lah itu. Makanya gue suka dan coba gabung sekitar ya 3 tahunan lah. Nah itu ngerintis juga lumayan ya, dari sabuk putih untuk ke hijau itu lama karena sempat vakum juga kan. Nah kebetulan pas masuk UPN ada tarung derajat. Pas banget. Cobalah.
Nah, coba akhirnya alhamdulillah bisa jadi atlet ya. Kita ikut kejuaraan di sini, kejuaraan, tapi untuk gua di tarung derajat sendiri ini karena kemarin mungkin debut gua pertama kali ya, itu pertama kali gua belum rezeki, belum dapat medali. Nah, sampai situ ya udah tetap latihan, mulailah. Waduh, tadi kayaknya ada kendala tuh. Iya, Cok. Tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba mic-nya nggak bisa. Oke, mungkin tadi kita ngelanjutin pembahasan terakhir. Apa tadi? Belum dapat medali. Belum dapat medali. Jadi terakhir itu yang tadi yang belum dapat medali. Nah di situ ya gue belajar namanya debut kayak ya wajar kalau debut belum dapat medali. Cuman tetap sedih. Ya karena ya mungkin demam panggung segala macem kan, namanya kejur prof gitu kan, kejuaraan provinsi yang mungkin atlet-atletnya lebih berpengalaman gitu kan. Jam terbang juga ngaruh. Ya udah di situ gue nggak nyerah, gue latihan tetap. Gue gabung sama atlet-atlet DKI, ya dilatih juga sama pelatih di UPN sini. Dan alhamdulillah ngeyakinin, dan tentunya nggak lepas juga dari doa orang tua. Gue minta restu sama orang tua supaya ya bisa lah ngebanggain mereka, sama ngebanggain tentunya instansi yang gue bawa ya ini UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta. Salam bela negara. Salam bela negara. Jadi ya udah setelah itu gue ikut kejuaraan. Nah, pas banget waktu itu ada Bion lagi naik kan. Nah, Bion lagi naik. Nah itu di situ gue bilang lah ke abang asuh gue atau pelatih gue untuk supaya mau coba nih terjun ke dunia tinju. Dan abang gue pun oh ya udah nggak apa-apa gitu, karena emang dari boxer atau tarung derajat ke boxing ya mungkin nggak beda jauh gitu kan. Ya udah cobalah latihan. Gue fokus selama 3 bulan dari sebelum Ramadan itu kan tahun 2000. Bion itu tahun 2023. 2023. Tryout Bayan Combat ya? Tryout 1. Nah, itu tryout 1. Itu tryout 1 ya. Nah, itu udah di situ gua cobalah ikut, gua daftar. Persiapan 3 bulan. Nah, itu benar-benar ya udah semuanya dikeluarin lah gitu. Main di berat berapa waktu itu? Gua kebetulan stay selalu kalau bertarung, karena nyari rekor gua pengen banyakin di rekor 67 dulu. 67. Sebenarnya gue nggak ngerti gitu ituan. Ibaratnya welterweight. Kalau nggak salah ya welterweight. Nah itu intinya lah. Kita lihat-lihat nih Mas Albar lagi sumringah banget nih hari ini. Sumringah. Emang hari ini ada hari apa sih Mas Albar? Hari ini ada hari apa sih Mas Albar? Aduh. Oh ya guys, kebetulan narasumber kita hari ini lagi ulang tahun. Mas Albar. Pas banget. Ini pokoknya diingat ya, di tanggal tag tuh di tanggal 20 November. Jadi setiap tanggal 20 November kalian rayain ulang tahun Albar. Ini kado, semoga jadi kadonya Albar. Jadi kadonya Albar ya dari kita ya. Oke, mungkin kita lanjut kali ya. Lanjut kali ya. Nah, jadi kan di sini kan lu hitungannya aktif juga ya di boxing sama tarung derajat. Nah ini gimana sih? Karena jujur gue masih susah manage waktu. Gue kan ikut mata kuliah, terus ada BEM dan juga gue ada ikut KSM juga. Itu menurut gue bagi waktunya tuh susah banget. Nah dari lu gimana sih lu cara ngebagi lu waktu antara kuliah sama hobi lu tentang tarung derajat sama boxing ini? Oke. Mungkin kalau gue sendiri ya dari sebelumnya gue, karena kan kita KRS bisa milih gitu kan. KRS bisa milih. Ya gue sesuaiin aja sama jadwal latihan gue itu. Nah kebetulan karena sekarang juga online dan waktunya menurut gue lebih fleksibel sih, lebih fleksibel ya. Gue tetap latihan gitu, tapi di tempat latihan pun gue izin ketika ada Zoom atau kelas ya gue rest dulu sebentar, tapi ya tetap lanjut lagi ketika udah selesai kelas gitu. Berarti lu latihan tuh berapa hari sekali atau gimana itu? Kalau gue sendiri sih kalau aktif itu seminggu itu bisa Senin, Selasa, Kamis, Jumat sama Sabtu lah. 5 kali dalam seminggu.
Udah kayak makan obat. Makan obat. Minum obat. Minum. Obat sehari 3 kali gue. Berarti sejauh ini aman ya untuk masalah kuliah dan masalah aman ini. Alhamdulillah. Boleh lanjut Ted? Oke. Nih, dalam sepanjang karir lu ya. Anjir, karir. Bisa bilang karir dong. Bisa dong, iya. Bisa dong bilang karir. Dalam sepanjang karir, momen yang paling berkesan di hidup lu tuh pas apa nih? Ada momen apa yang bikin lu jadi kayak mungkin jadi teringat atau Jadi core memory lu iya, lah. core memory lu lah. Paling ya itu pas mungkin kalau di dunia fight gua pertama itu ya itu kekalahan gue pertama lah di debut itu yang tadi gue bilang. Ya sedih, emang gue sedih banget ya. Gue video call langsung di situ, video call nyokap ya, gue bilang, "Bu, maaf belum bisa Bu medali ya." Gue sambil nangis. Sedih udah. Ya di situ ibu gue bilang, "Nggak apa-apa, kamu tetap jagoan ibu." Di situ ya kayak naik dong adrenalin, otomatis harus kayak ibaratnya wah, untuk next time gue harus lebih baik lagi nih, gue harus lebih keras lagi gitu, karena yang gue bawa ini ya nama baik kebanggaan orang tua dan kebanggaan Unif juga gitu kan. Akhirnya ya udah mau nggak mau ya tadi ya gue latihan harus keras gitu. Itu lu punya nama panggung gak sih atau nama ring atau nama apa gitu kan biasanya ada tuh. Boxer biasanya. Kalau di tarung derajat kebetulan nggak ada, cuman kalau di boxing gue The Hunter. The Hunter. Serem ya. Gue kira The Jagoan Mama. Iya benar, kita semua jagoan mama. Jagoan mama, coy. Betul. Oke, mungkin gue lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan di dalam kompetisi kan pasti ada tekanan lah, kayak pressure gitu. Mungkin karena lu ngebawa nama kampus, ngebawa nama UPN, ngebawa nama tarung derajat sendiri, ngebawa nama fakultas hukum, ngebawa nama keluarga juga. Nah, gimana sih cara lu ngejaga tekanan-tekanan itu dan gimana caranya biar mental lu tetap kuat gitu di dalam tekanan itu? Yang kalau gue sendiri ya itu gue semangatin dalam hati, ya gue motivasin orang tua gue. Intinya setiap apapun ya memang orang tua lah. Kalau gue ngelibatin orang tua gue, dan tentunya juga minta doa ke mereka, doa juga ke Tuhan gitu. Jadi sambil kita usaha dan emang diniatin juga dalam hati gitu, pasti ibaratnya kita kesugesti kalau kayak gitu bakal berjuang keras lah untuk apapun gitu. Biasanya kan ada support system lain ya. Support system lain biasanya nih ada support system lain. Kalau Albar ini punya nggak sih kayak support system lainnya selain teman tapi kayak yang lebih dari teman gitu loh? Support system lain juga. Support system gitu loh. Ada nggak sih, Bar? Alhamdulillah belum ada. Oh, belum ada. Jadi buat teman-teman kayak mau Open Veteran Jakarta yang mungkin mencari seorang petarung. Petarung ya? Bahasanya petarung ya? Iya, yang mencari seorang petarung yang masih single. Bolehlah di kontak. IG-nya apa Mas Albar? Albar_L Muhammad. Oke, nanti ditampilin ya. Ditampilin. Di mana gue tampilin? Oke. Tadi baterainya habis ya gue. Baterainya habis. Ganti dulu kita. Ganti dulu. Oke, kan bisa dilihat ini di depan ada medali berkilau. Silang. Bisa nggak sih diceritain mungkin gimana ini medali apa dan gimana sih perjuangan buat dapetnya, singkat aja gitu. Dan yang mana sih yang paling menurut lu paling bikin berharga yang memorable banget buat lu? Top banget. Kayak tentunya kalau dari medali yang buat gue memorable atau gue keinget banget itu Bion. Boleh diambil aja. Nah, Bion kelibet lagi. Gini lah. Nggak apa-apa gue sambil kayak gini. Ya, jadi Bion ini ya yang tadi gue bilang. Jadi setelah kekalahan di debut gue di tarung derajat ya ini, dan medali yang gue pertama kali cetak buat UPN ini. Nah itu yang buat UPN sendiri ya. Betul. Jadi ya makanya ini merupakan kebanggaan tersendiri lah buat gue, atas perjuangan gue gitu kan, atas kebangkitan gue yang tadi gue bilang gue kalah di debut gitu kan. Dan memang gue jujur untuk mendapatkan medali ini juga ibaratnya perlu perjuangan
untuk menurunkan berat segala macam, jaga makan gitu. Jadi bukan latihan doang ya. Bukan latihan doang. Nah, itu tentu ya, itu juga tantangan mungkin yang atlet sering hadapi, siapapun atletnya, kayak mungkin yang kita tahu atlet-atlet di UFC di luar kayak McGregor itu mungkin jauh lebih gila lagi dietnya gitu. Jadi untuk nurunin berat badan sebelum pertandingan, nah itu butuh perjuangan atlet itu. Jadi ya itu makanya yang gue bilang memorable. Kenapa? Karena ya gue ngerasa mati-matian banget untuk Bion ini. Iya, Bion ini. Apalagi tadinya habis kalah kan, Habis kalah, mental terus. harus ngebangkitin Iya. lagi. Berarti ini kemenangan pertama setelah kalah itu ya? Betul. Langsung Bion lagi. Langsung bingung lagi, tryout, menang lagi. Alhamdulillah. Berarti coba boleh jelasin dikit nggak ini juaraan apa ini? Apa singkat aja? Boleh lihat ya Mas. Sip, boleh. Jadi yang untuk yang sebelahnya itu sama juga, tinju Yang juga. ini? Ya, tinju juga. Tinju. Tinju. Nah, untuk yang perak sama Ini yang emas tinju. ini tadi sufuk yang gue bilang. Oh, sufuk. Iya, Sufuk. Itu Yang pas di pondok ya? Betul. Pas di Nah, pondok. itu kejuaraan nasional waktu itu. Kalau yang ini Sama sufuk juga. Berarti ini 3 sufuk 2 boxing Iya, ya? betul. Oke. Jadi gitu. Jadi untuk di tarung derajat sendiri, insya Allah tahun ini gua sebagai penutup tahun di tanggal 15 nanti bakal bertanding lagi di Kejur Prof atau Kejurda DKI 2024 gitu. Nah, Kita doain semoga menang ya. Amin. Semoga menang, semoga bisa menyumbang prestasi dan membanggakan UPN yang pastinya. Pasti makan Kampus hijau kita. kampus hijau ini. Kampus hijau. Kampus Rasa Maca. Oke, nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan Mas Albar sendiri kan ini sebagai mahasiswa dan juga sebagai atlet ya. Tantangan terbesar menurut Mas Albar aja nih ya. Tantangan Mas Albar tuh yang terbesar itu kalau misalkan sebagai atlet mahasiswa itu apa sih di Indonesia? Kalau menurut gue sendiri tantangan terbesar itu rasa males sih. tentunya. Males. Betul. Rasa males. Jujur gue pun walaupun ini tetap manusiawi punya rasa males kan. Ya kayak adalah momen-momen kita ketika kita capek kuliah sama kegiatan gitu. Kita juga kayak aduh, tar aja lah latihannya, tar aja lah. Tapi kembali lagi kayak ada yang ngebangkitin. Ya ingat, gue mau juara, ya gue harus tersiksa di latihan. Lebih baik mandi keringat saat latihan daripada mandi darah pas nanti di. Emang jagoan nomor satu ini keren sekali. Bahasa petarung yang beda ya sama kita ya. Daripada gitu istilahnya lah dibilangnya gitu kalau untuk petarung gitu. Jadinya itulah yang membangkitin gua. Gua sendiri itu. Oke. Rasa males itu memang Rasa males. Iya. Tapi emang di Indonesia tuh banyak yang Iya. bikin males sih. Iya. musuh terbesar lah. Iya. Ibaratnya. Musuh terbesarnya males ya. Iya. Betul. Itu tantangannya sih. Oke. Oke, ada nggak sih pesan yang pengen lu sampein ke mahasiswa lain nih yang ingin menyeimbangkan studi sama mungkin bakatnya gitu? Makanya. Oke, mungkin kalau pesan dari gua untuk Kema UPN VJ, jadi mungkin yang pengen ngembangin bakatnya dan menyumbang prestasi untuk UPN Veteran Jakarta, yang gak usah ragu-ragu gitu. Mau misalnya di sini nggak ada ibaratnya hobi yang kayak misalnya di sini nggak ada UKM yang dia jalani atau sefrekuensi dengan apa yang diikutin dia di luar, ya nggak apa-apa, tetap aja nanti dia latihan di luar, tapi ya nanti ketika bertanding ya coba aja membawa nama UPN Veteran Jakarta gitu, supaya ibaratnya tadi ada pride dan ada semangat juga gitu. Jadi jangan cuma sekedar pribadi, tapi gimana caranya ini kita bawa kebanggaan gitu. Jadi bukan sekadar semata-mata ibaratnya itu enak banget di kampus aja nggak ada nih latihannya. Nah, tapi gimana caranya kita ngebawa nama kampus itu sebagai semangat gitu, bukan sebagai ibaratnya bukan sebagai acuan kita didukung atau enggak gitu. Intinya jangan takut buat nyoba lah ya. Jangan takut buat nyoba, berani aja makan aja yang di depan, makan aja udah. Pukul jangan ya. Jangan ya kalau gitu ya, jangan. Jangan. Oke. Ini kan Mas Albar ini mahasiswa Fakultas Hukum ya? Ya betul. Ini kan di Fakultas Hukum itu kan kalau misalkan ke boxing dan ke tarung derajat itu kayak agak
melenceng agak jauh gitu ya. Bisa buat ngetok palu. Ngetok palu ya. Ngetok palu kan agak nggak mungkin kan kalau misalkan dia lagi di sidang itu pemukul kan berantem kayak agak nggak mungkin. Nah, rencana jangka panjang Mas Albar tuh gimana sih sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tapi juga lagi berkarir nih di tarung derajat dan juga boxing. Oke, kalau gue sendiri sih gini ya, bukan berpatok dengan gue mahasiswa Fakultas Hukum itu bakal kepake di di karir gue nanti ke depannya. Enggak, cuman ibaratnya gue memandang sebagai apa yang gue ikutin ya ini hobi gue dan itu menurut gue sebagai laki-laki itu suatu keharusan bela diri gitu untuk menjaga harga diri orang-orang yang kita sayangi juga kita bisa jaga gitu. Jadi ibaratnya tuh supaya nggak diinjek-injek orang lah, ya itu kayak tadi kata sang guru selalu bilang kita punya pegangan atau punya ilmu ini ya supaya kita nggak diinjek-injek orang, tapi jangan sampai kita ujub atau sombong gitu. Kita meninggi jangan sampai. Jadi benar-benar ya itu ilmu padi. Ilmu padi. Jadi tadi Albar bilang dia bakal ikut bela diri tuh buat ngejaga orang yang dia sayangi. Jadi siapa yang mau disayang? Siapa yang mau disayang Albar? Tadi kan dibilang masih kosong ya. Masih kosong. Boleh sih. Ya. Boleh sih. Siapa yang nggak mau dijagain kayak gitu ya? Gue masa sama cowok. Gue juga enggak sih. Gue juga enggak sih. Pokoknya mencangkup luas lah teman-teman gue semuanya, orang-orang yang sayangi menurut gue ya itu luas maknanya. Ya, bisa keluarga gue, teman-teman gue yang butuhin bantuan ya mungkin dia nggak bisa lah untuk menjaga diri atau mungkin suka tertindas gitu ya kita tolong gitu, ibaratnya kita tolong orang yang lemah gitu. Top sekali. Petarung beda jawabannya. Oke. Nih kayaknya kita udah mau penghujung acara nih. Iya, mau penghujung acara. Mungkin ada nggak sih satu kalimat motivasi buat di hari ini, Mas Albar? Kalau gue sendiri kalimat motivasi itu mungkin ngambil dari pepatah Arab ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Jadi anak bikhoir. Jadi dari dulu emang yang gue pegang itu tiga kata atau gue jadiin satu kalimat. Jadi ya manjado wajada, mansobaro dhofiro, mansaro al darbi wasola. Jadi manjado wajada itu artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, kita usaha, kita segala macem. Ya kalau kita giat, walaupun kita jatuh, kita pasti berhasil gitu. Udah ketetapannya lah gitu. Yang kedua mansobaro dhofiro, itu barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung gitu. Nah kayak tadi ya yang gue bilang, ketika kita dapat ujian ya kayak gue tadi gue kalah, tapi tetap kita stay berusaha. Ya kira ujung-ujung apa Tuhan ngasih kita keberkahan dengan kemenangan, alhamdulillah gitu. Jadi beruntung gitu. Dan mansaro alad darbi wasola. Nah ini barang siapa yang berjalan di atasnya ini maksudnya berjalan sesuai apa kemampuan dia lah, hobi dia gitu, giat ibaratnya, tetap apa ibaratnya istiqomah apa sih bahasanya, konsisten. Alad darbi wasola, maka dia akan sampai. Nah itu makanya ketika kita konsisten ya kita pasti sampai ke tujuan kita, itu ibaratnya. Berarti tadi kuncinya sungguh-sungguh, sabar dan konsisten. Cakep sekali. Nih kayaknya kalau misalkan kita lanjutin ngobrolnya bisa sampai kapan tahu deh kita podcast. bisa live streaming Ice of Speed kalah ini kita. Bisa kalah. Jadi mungkin ada kata-kata penutup Ted atau gimana? Gak ada ya, narasumber ya. Sorry, narasumber aja ya. Iya. Jadi mungkin di episode kali ini kita cukupi kali ya pertanyaannya ya, karena kalau misalkan nggak di stop bisa lama nih kita ngobrol, karena menarik banget sih ngobrol sama Menarik sih. Jago berat. Enggak, sebenarnya kita pengen ngobrol tapi kameranya mati aja sih. Itu dia. Jadi kalian penasaran kan? Makanya join Tarung Derajat sama boleh dong. Promosi ya? Boleh. Join Tarung Derajat sama apa Bar? Campnya mungkin campnya. Untuk gue sendiri, gue latihan di Bara Sport Camp Pamulang atau BSC. Oh, yang mau latihan yang di sekitar Pamulang boleh tuh ke Albar, yang mau PDKT sama Albar.
Atau nggak apa-apa kalau emang mau belajar tipis-tipis, main di kos gue kebetulan ada lapangan. Gue sama anak-anak kos juga kadang latihan gitu. Jadi sedikit-sedikit berbagi ilmu lah. Dilihat warga nggak takut dikira ini orang berantem di tengah lapangan enggak ya? Mereka mungkin ya ini juga sih kayak Takut juga. Takut juga. Bubarin tapi aduh Aduh, tekniknya bagus tuh. Oke, udah kali ya kita. Udah. Mungkin Mas Albar ada kata-kata penutup? Apa udah cukup? mungkin cukup sih kalau Cukup ya. Cukup. Oke. Berarti Agoy punya kata-kata penutup untuk di podcast kali ini. Ted, gue belum nyiapin Ted. Itu pressure. Harus spontan, Bre. Jangan lupa olahraga karena olahraga adalah pondasi dari kesehatan kita. betul betul sekali. Nggak masuk ya? Yain aja dulu. Iyain aja ya. Iya. Masuk Masuk. Kata narasumber masuk berarti masuk. Oke, makasih teman-teman yang sudah menonton episode podcast pada kali ini. Gua mungkin sama Sutet, mohon maaf kalau misalkan Mas Albar kita ada salah ngomong atau gimana, kita mohon maaf. Dan dipukul. Jangan dipukul ya. Dan kamera mati takutnya dipukul. Biar lompat dari meja kan agak gede juga. Kita juga mau makasih banget buat Mas Albar udah mau datang hadir ke podcast Binaraga BEM Veteran Jakarta ini. Semoga hubungan kita nggak bakal pernah putus. Dari lu, Ted? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah menonton podcast Binaraga.